Santapan Harian Selasa 12 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan lembut Engkau memanggil kami untuk berteduh bersamamu dalam kebenaran sabdamu. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Kristus. Di dalam namamu, Kristus Yesus, kami berserah. Amin. Lukas 10 ayat 13-16. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan duduk berkain kabung dalam abu. Tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak Dia yang mengutus aku. Sahabat Santapan Harian, kita tentu mengenal istilah Kristen KTP. Istilah ini ditunjukkan kepada orang yang mengaku Kristen, tetapi imannya tidak bertumbuh sehingga tidak satupun karakter Kristiani ia tunjukkan dalam hidupnya. Kepanjangan KTP kemudian diplesetkan menjadi Kristen tanpa pertobatan. Orang-orang yang serupa dengan Kristen KTP rupanya sudah ada sejak zaman Yesus. Bacaan kita dengan jelas menyebutkan 3 kota di mana penduduknya tidak mau menerima berita keselamatan dari Yesus Kristus, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mengapa mereka menolak? Tidak diceritakan dengan jelas pada bacaan kita. Tetapi kita mengetahui secara tersirat bahwa Yesus telah banyak melakukan mukjizat di kota-kota itu. Bila mukjizat saja tidak mampu membuat orang bertobat dan menjadi percaya, maka dapat dikatakan orang itu luar biasa bebalnya. Bebal artinya sukar untuk mengerti, tidak cepat tanggap, dan tidak mau berubah. Kemungkinan lain orang-orang di kota itu hanya mau menerima mukjizat yang enak-enak saja, sedangkan mereka menolak bertobat. Yesus dengan tegas mengecam penduduk di kota-kota tersebut dan akan menghukumnya. Seperti apa bentuk hukumannya tidak dijelaskan di dalam bacaan, tetapi yang pasti mereka akan dihakimi pada waktunya. 2 kata penting dalam bacaan kita adalah bertobat dan berkabung. Bertobat adalah tekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berkabung adalah ekspresi penyesalan terhadap semua perbuatan tidak baik yang telah dilakukan. Pertobatan dan penyesalan sering kita dengar dan lakukan dalam ibadah. Pertanyaannya, apakah kita melakukannya dengan tulus di hadapan Allah? Jika benar tulus, seharusnya ada pertumbuhan iman yang nyata dalam hidup kita. Bertobat dan menyesal adalah bagian penting dalam pertumbuhan iman orang percaya.
Karena itu, mintalah kekuatan kepada Tuhan agar kita dimampukan Roh Kudus mengubah hidup ke arah yang lebih baik sesuai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon ampun atas segala ketidaksetiaan kami. Kami mau hidup dalam pertobatan yang sungguh dan menjadi pribadi yang memiliki ketetapan hati disertai dengan jiwa yang setia kepadamu. Di dalam namamu, Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.